Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Kading Sinika. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22963282. Asal saya dari Temanggung. Umur saya sekarang 20. Tentu jika saya menjadi seorang pemimpin, di sini saya akan berfokus pada beberapa hal. Yang pertama, saya akan berupaya memperjuangkan akses yang lebih adil terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi untuk semua orang. Saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi. Yang kedua, saya akan mengupayakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau kepercayaan, keterbukaan, dan kesetaraan dan penghargaan terhadap keragamaan akan menjadi landasan utama dalam kebijakan dan langkah-langkah yang saya ambil. Ketiga, saya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memproses pengambilan keputusan, melibatkan pendapat dan inspirasi dari berbagai kelompok akan membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Terakhir, saya akan berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan baik dari segi lingkungan maupun sosial, memastikan bahwa generasi mendatang juga memiliki akses untuk layak digunakan dan cukup dalam lingkungan yang sehat. Maka hal yang sangat penting bagi masa depan kemasyarakatan. Di sini kebetulan saya belum pernah memimpin dari segi organisasi, kemasyarakatan atau perusahaan gitu. Di sini saya masih menjadi mahasiswa, terutama kalau masuk organisasi juga belum ikut yang menjadi kepimpinan. Saya masih di sini masih menjadi kayak anggota gitu, masih menjadi anggota dan masih mengikuti arahan kepimpinan. Tapi di sini saya masih belajar menjadi kepimpinan gitu, menjadi pemimpin, untuk kedepannya bisa jadi menjadi pemimpin. Di sini strategi, visi, dan misi saya menjadi pemimpin masyarakat ada 3, yaitu visi, misi, dan strategi. Yaitu visi saya adalah gambaran besar atau cita-cita yang cukup diinginkan untuk dicapai di masa depan. Visi seorang pemimpin mungkin mencakup deskripsi tentang masyarakat yang diinginkan seperti masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya atau mandiri. Misinya langkah-langkah konkret atau tindakan yang dirancang untuk mencapai visi tersebut. Misi bisa terdiri dari program-program kebijakan atau kegiatan-kegiatan spesifik yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang diinginkan. Strateginya adalah rencana atau pendekatan yang disusun untuk mencapai misi tersebut. Strategi mungkin meliputi rincian taktis, pengaturan sumber daya, cara berkomunikasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, kayak kolaborasi dengan organisasi A, B, dan inilah untuk pengelolaan perubahan. Bagaimana cara proses memimpin saya? Proses memimpin saya diawali dengan belajar dulu dengan pemimpin-pemimpin yang baik, terus cara memimpin yang benar, terus cara untuk mengatasi anggota kalau ada yang bercekcok, adu mulut, itu harus diawali dulu. Kita harus mencari pengalaman dulu, yang penting tuh pengalaman. Kalau udah bisa mencari pengalaman menjadi pemimpin tuh akan gampang kita memimpin di sebuah organisasi, ke masyarakat, terus perusahaan, itu akan lebih gampang kalau kita udah punya basicnya. Tapi kalau belum ada basic terus mau menjadi pemimpin, ya aslinya boleh, tapi ntar ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Menjadi pemimpin tuh nggak mudah, soalnya pemimpin tuh kayak
lebih harus tegas gitu orangnya. Kalau nggak tegas kan akan susah. Cara menjelaskan visi dan misi ke anggota ya cukup simple dan mudah dipahami. Contohnya ya nggak usah terburu-buru, harus kamu bisa, terus kamu mudeng. Ya cara menjelaskannya ya cukup simple aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Dihalusin lah biar anggota kita tuh bisa paham dan mengerti gitu. Yang aku terapkan di sini ya ada 8. Yang pertama, paham visi dan misi. Yang kedua, pakai bahasa yang sederhana. Ketiga, contoh nyata. Keempat, interaktif dan kolaboratif. Kelima, repetisi dan pengingat. Keenam, konsistensi dan keterlibatan. Ketujuh, dorong pertanyaan dan umpan balik. Ke-8, teladan dan konsisten pemimpin. Konsisten pemimpin ini yang harus konsisten, nggak boleh kayak kita harus ini tapi ternyata pemimpinnya tuh malah nggak kayak gitu. Bagaimana cara mengatasi masalah? Ini cukup agak susah ya untuk menjawab di sini, soalnya saya di sini juga belum pernah memimpin juga. Saya juga masih menjadi anggota kalau di organisasi, di masyarakat apa di mana. Tapi saya di sini semisal ada masalah gitu, kita yang pertama tuh harus musyawarah. Yang pertama musyawarah, terus yang kedua ntar kita dibahas. Nah, sehabis musyawarah dan dibahas kan nanti ada namanya muncul kayak itu bisa dibilang kayak jalan keluarnya itu yang kita harus diterapkan. Itu aja. Kayak memimpin saya kayaknya harus mencari yang kayak memimpin yang santai sih. Soalnya saya orangnya santai, nggak harus terburu-buru gini nyantai. Tapi kalau tokoh pemimpin yang saya kagumin kayak presiden kita lah, Pak Jokowi itu kayak terlihat nyantai memimpinnya, tapi ya nggak tahu juga di balik belakang kamera ya belum tentu juga dia nyantai. Tapi Pak Jokowi itu kalau kayak memimpinnya ya agak nyantai, tapi kalau lagi penting ya tegas gitu. Tapi apresiasi sih buat Pak Jokowi. Gitu aja sih menurut kayak pemimpin dan visi misi, menurut saya cukup segitu saja. Terima kasih, selamat siang.